membatasi ya, kalau dibilang batasi ya karena tadi di schedulein gitu ya Sabtu Minggu dia hanya bisa pegang handphone Sabtu Minggu. Stripping lagi sinetron, dia udah kemarin masuk episode 300, kita udah setahun tayang, alhamdulillah direspon baik sama masyarakat, salah satu judul, tapi kan stationnya beda-beda nih, pokoknya sinetron yang lagi nomor 1 lah sih, kamu bikin, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya nggak penting lah rating siapa yang itu, tapi ya alhamdulillah diterima dan direspon dengan baik. Hari ini alhamdulillah setelah berbulan-bulan Senin nggak libur, aku hari ini Senin libur jadi bisa main bola lagi gabung sama anak selebriti FC olahraga. si begurnya sinetron terus ini anak gimana kabarnya, perhatian kan? Wah, Sienna udah gede banget. Kemarin dia terakhir, lagi ada acara kan di sekolah, kayak beberapa sekolah lagi ada acara kayak Got Talent, terus ikut lomba, ikut kayak kegiatan anak-anak lah, perlombaan gitu. Kemarin dia ikut Got Talent sama mading. Nah, kemarin madingnya juara 1. Terus ini bukan gue bangga-bangga anak gue ya, lagi semangat, akhirnya dia gini ikut lomba di tingkat yang lebih tinggi lah. Tapi memang Sienna sekarang kalau aku perhatikan memang kesenangannya dan kebisaannya dia itu memang lebih banyak yang berhubungan sama nulis, berkarya, apa segala macam. Nulisnya sih yang aku kayaknya udah mulai lihat dia ada kemampuan untuk nulis cerita. Jadi kalau dia mau tidur tuh dia kertas A4 dilipat gitu, jadi kayak buku, terus dia tulis cerita apa aku kayaknya mulai aku dorong untuk ceritain aja apa. Kadang-kadang ceritanya juga agak-agak dewasa juga, tentang ada trailernya, ada pembunuhan, kadang ada laki-laki perempuan, cuman nggak apa deh, kita biarin aja dulu untuk melatih imajinasi dia. Tapi enggak, kalau dia sendiri enggak, cuman kalau kadang-kadang di kontenku, di platformku, di channelku, aku suka muncul juga, cuman terlalu sering lah gitu, karena takutnya harus nunggu dia. Jadi kalau yang nggak ada Sienna-nya, penontonku biasa aja. Kalau ada dia banyak. Jadi kita tergoda jadi mau munculin dia terus kan, cuma kan dia ada sekolah gitu nggak tahu. Sebenarnya public speaking-nya dia juga pintar banget ya. Kalau nggak disuruh dan nggak dipaksa dia gampang. Tapi kalau ayo ngomong nggak bisa dia. Jadi aku harus pintar-pintar caranya untuk kalau lagi ngobrol sama dia atau mau bikin video, ya kita ngobrol kayak teman aja, jangan dibilang nih lagi bikin konten. Jadi nggak kerasa untuk bikin video gitu. Tipe anaknya cuek ya Mas? Sienna tuh apa ya? Mungkin karena dia vocabulary-nya banyak ngomong kan. Nah sekarang dia kesulitan itu mendengar. Kita lagi ngajarin dia untuk banyak dengar. Jadi kalau ada orang ngomong, bergaul, ada orang ngasih tahu, jangan punya pendapat dulu sendiri, dengerin dulu baru kasih ini ya. Tapi namanya anak-anak kan, supaya kemampuannya dia untuk meresap apa ya informasi dari luar juga tinggi, itu nggak cuma banyak ngomong aja. Dan lebih ini udah 10 tahun, kemarin baru ulang tahun gimana? Januari kemarin 10 tahun, udah double digit tuh, terus ya udah pra-remaja ya, dia udah pra-remaja, sekarang kelas 4. Ya kita udah mulai bersiap-siap, semua teman-teman udah banyak yang bilang, ayo anak lo cewek, ini apa segala macem. Ya jadi kita membuka komunikasi jauh lebih lebih sering lah, supaya dia kalau ada apa cerita, jadi kadang dia cerita juga mungkin ya anak SD kan ada boys gitu, kasih lagi dengerin aja. Lebih dekat ke siapa, keluarga sendiri atau? Beda-beda ya, misalnya kalau ke aku dia banyak kalau lagi belajar. Aku sayang sama ayah karena ayah nggak pernah you always spoiled me kayak gitu. Oh iya, kalau ke Ines biasanya lebih banyak yang lebih untuk kebutuhan harian, misalnya kayak nemenin dia, terus habis itu ngajarin dia, terus komunikasi bercanda yang gerli-gerli lah. Kalau sama Caca, sama ibunya itu yang benar-benar activity biasanya, yang sebenarnya porsinya sama, cuman kedekatan antara kita tuh beda-beda lah ininya lah. Sudah menjadi orang Itu sih, itu tadi sih, kalau untuk muncul dianya, misalkan dia nyanyi atau acting atau apa, tawaran udah ada beberapa masuk. Maksudnya anakku udah mulai syuting, sekarang ada sekolah kan, dan beberapa kali pernah syuting sama dia untuk iklan gitu. Awalnya seneng, 1 jam pertama, abis itu pas capek dia ngetek gitu kan. Makanya sekarang kayaknya kemudian juga mudi enggak, cuma karena kan kalau jam pulang sekolah jam 3 kan ngantuk ya. Terus syuting itu kapan selesainya gitu. Jam pertama sih ayo. Tapi nulis aku kayak yang aku bisa lihat kayaknya uniqueness-nya dia, nulisnya aku cukup kaget sih ngeliat dia kemampuan writing cerita atau membuat sebuah cerita ya, kita nggak pernah tahu kan. Itu bakatnya menurun dari Kabir sendiri?
ada sedikit dari gue juga karena suka nulis kan. Tapi emang dari kecil dia dibiasain untuk baca kan, baca. Dia aja sekarang Sabtu dan Minggu dia referensi sekarang di YouTube kan banyak berapa tontonan. Kalau dia nonton sekarang kita harus awasin nih kontennya apa aja. Oh dia banyak yang banyak storytelling, kayak misalkan ada kejadian emang agak-agak thriller sih, kadang-kadang ada kejadian haunted, apa rumah dihantui di luar negeri mana, ada pembunuhan, itu dia agak suka tuh. Tapi selama itu masih nggak ada unsur seksual atau kekerasan, nggak apa-apa. Untuk nambahin referensi dia untuk nulis sih gue biarin aja. Bang Ben, parenting kamu berarti membatasi anak main gadget juga nggak sih? Membatasi ya, kalau dibilang batasi ya karena Tadi di schedulein gitu. ya Sabtu Minggu dia hanya bisa pegang handphone Sabtu Minggu karena takutnya mencuri perhatiannya besar kan gitu. Tapi dia harian nonton tuh ada tapi di TV dia nggak pegang gawai gitu, dia duduk satu hari tuh jam 3 sampai jam 4:30 dia boleh nonton. Kalau Senin sampai Jumat boleh tontonan tapi yang agak yang pendidikan, misalnya ada story-nya atau tentang ilmu pengetahuan. Nah Sabtu Minggu dia Jumat malam tuh udah boleh movie night tuh. Sabtu Minggu biasa kalau gue di rumah movie night, nonton film yang hiburan gitu.